Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-ghuril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أما بعد، معاشر الحاضرين والحاضرات من المسلمين والمسلمات rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bagi yang berkah ini kembali kita menjadi tamu di rumahnya, di rumah Allah Subhanahu wa taala yang merupakan sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi. Dan tentulah ketika seseorang berada di rumah Allah, banyak mendapatkan kebaikan dan pahala. Hadirnya kita di sini menyebabkan banyaknya keberkahan yang akan hadir dalam kehidupan kita. Keberkahan kita duduk dalam rumah Allah, keberkahan kita di dalam majelis ilmu, keberkahan kita di dalam membaca ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, keberkahan di dalam berjumpa dengan sahabat-sahabatnya sesaudara, sesama saudara kaum muslimin, dan masih banyak kebaikan-kebaikan dan keberkahan yang ia dapatkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kepada kita semangat dan istiqamah di dalam kebaikan-kebaikan ini. Kemudian kita bersalat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Kembali kita bersama kitab Al-Khulasatul Hasna fi Adhkar as-Sabahi wal Masa, karya Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizallah ta'ala wa ra'ah. Pagi ini kita menyebutkan atau melanjutkan zikir yang ke-10 dari zikir-zikir di pagi hari. Qala al-musannifu waffaqahullah, pengarang kitab ini berkata, semoga Allah senantiasa memberikan taufik kepadanya. Allahumma ma asbah bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la sharika lak falakal hamdu wa lakal syukru. Ini dibaca satu kali dalam waktu pagi dan sekali di waktu sore. Ikhwani akhwati fiddin, artinya adalah, ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu adalah semuanya darimu. Tidak ada sekutu bagimu. Segala puji dan syukur adalah untukmu. Ini adalah kalimat yang luar biasa yang diajarkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalimat yang mengajak kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang selain ia harus banyak berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah,
bermunajat kepadanya, baik itu di waktu pagi maupun di waktu sore. Kita juga harus mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengakui atas segala karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu kalimat syukur yang diajarkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah zikir yang barusan kita baca. Zikir Allahumma ma asbah bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukur. Wa tidak ada satu nikmat pun yang kita rasakan di pagi ini, mulai kita terbangun dari tidur, menggerakkan anggota tubuh kita, kemudian kita bernafas dengan sempurna, melangkahkan kaki kita ke masjid ini dengan sempurna, kita bisa gerak, kita bisa rukuk dan sujud. Semua itu nikmat Allah Azza wa Jal. Semua itu adalah darinya, atau dari yang kita dapatkan melalui perantara-perantara makhluknya. Itu semua hanya milik Allah Azza wa Jal, yang tiada sekutu baginya. Maka sesungguhnya doa ini adalah doa yang sangat agung, zikir yang sangat luar biasa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fiddin, nah doa ini bersumber dari hadis riwayat Imam An-Nasa'i dalam kitab Amalul Yawmi wal Lailah dari Abdullah Ibnu Ghannam. Dia berkata bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man qala hina yusbih," orang siapa yang berkata di pagi hari, "Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik fa minka wahdaka la syarika lak wa lakal hamdu wa lakas syukur faqad adda syukral zalikal yawm." Barang siapa yang membaca zikir ini di waktu pagi, maka sungguh dia telah menunaikan syukurnya pada hari itu. Bayangkan, setiap kita mesti bersyukur, dan setiap kita mesti mengingat akan nikmat Allah. Dengan kalimat yang kita baca ini, maka kita dapat pahami dari hadis ini bahwa sesungguhnya orang yang mengucapkan kalimat ini, dia akan mendapatkan, atau dia telah menunaikan kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu ikhwani wa akhwati fiddin, di dalam pembahasan hadis ini mari kita lihat beberapa poin-poin yang bisa kita ambil. Yang pertama, kalau kita berada di pagi hari, hendaklah kita membaca Allahumma ma asbah bi. Allahumma ma asbah bi. Kalau kita berada di sore hari, maka kita rubah dengan kalimat Allahumma ma amsabi. Jangan dibalik, jangan dikatakan kalau pagi hari amsabi, jangan, karena itu adalah lafaz Nabi langsung. Allahumma ma asbahbi itu ketika berada di pagi hari, dan Allahumma ma amsabi itu dibaca di saat sore hari. Nah, artinya apa saja kenikmatan dan apa saja karunia yang kita rasakan, itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karenanya kita mesti bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, karena kesyukuran adalah penghulunya pujian. Di sini disebutkan digabungkan antara pujian dan kesyukuran, digabungkan oleh Allah, Allahumma ma ala Nabi sallallahu ala Nabi kita sallallahu, Allahumma ma asbah bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqi, itu adalah di mana kita merasakan di mana setiap nikmat itu dari Allah. Falakal hamdu wa lakas syukur. Maka di sini digabungkan antara pujian dan kesyukuran, karena pujian itu merupakan puncak dan penghulunya kesyukuran, dan kesyukuran itu akan mengundang tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartu la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka aku tambahkan. Kita bersyukur nikmat sehat, Allah tambahkan kepada kita nikmat yang lain. Kita bersyukur atas bisa kita melihat,
bisa kita berbicara, bisa kita mendengar, bisa kita berjalan, bisa kita bernafas, semua itu kita hadirkan dalam hati kita agar Allah Subhanahu wa taala ya tambahkan nikmat-nikmat yang banyak kepada kita. Makanya ungkapan kesyukuran kepada yang memberi kenikmatan adalah wajib. Adalah wajib. Sebagaimana Allah katakan washkuru li wa la takfurun. Hendaklah kalian bersyukur kepadaku ya, dan janganlah kalian mengingkariku. Ya, tidak boleh kita kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Sungguh kita tidak beradab kepada Allah di saat ya satu detik dari kehidupan kita tidak terlepas dari nikmatnya. Lalu kita ingkar dengan itu. Kita balas nikmat itu dengan kemaksiatan. Waliyadzubillah. Nah, tentu ini adalah satu hal yang mesti kita renungkan terus. Jangan kita ya abaikan dengan kemaksiatan hari-hari kita, dengan kemungkaran-kemungkaran. Kita bisa bergerak, bisa kita ya subhanallah, kita bisa melakukan apa saja, itu semua adalah atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ikhwani wa akhwati fiddin, azakumullah wa ra'akum. Di dalam zikir ini Syekh Shalih Al-Utsaimin menyebutkan bahwa hadis ini adalah dari Abdullah ibn Ghanam Al-Bayadi radhiyallahu ta'ala an, dan ini hadisnya hadis yang sahih. Kemudian kita lanjutkan kepada zikir yang berikutnya adalah zikir yang berikutnya adalah tentang asbahna ala fitratil Islam. Ini ada zikir yang berikutnya, asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ini zikir yang mesti juga kita baca di pagi ya satu kali. Adapun makna dari zikir ini adalah asbahna ala fitratil Islam. Di waktu pagi kami berada di atas fitrah agama Islam. Alhamdulillah, kita mensyukuri nikmat ini. Wa ala kalimatil ikhlas, dan berada dengan kalimat ikhlas. Wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di atas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim, dan atas agama ayah kita, ayah kami Ibrahim, hanifan muslima, yang berdiri di atas jalan yang lurus, wa ma kana minal musyrikin, dan tidak tergolong kepada orang-orang musyrik. Nah, ini juga zikir yang mesti kita baca di pagi hari. Dan kalau seandainya kita berada di sore, maka kita ganti dengan amsayna. Kalau pagi kita katakan asbahna. Ya, kalau sore amsayna ala fitratil Islam. Ini betapa ya kita diajarkan Nabi kita SAW dengan panduan yang sangat luar biasa. Itu dibaca satu kali. Ikhwani akhwati fiddin. Nah, tentu dalam zikir ini sangat banyak ya kandungan makna yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik, yang bisa kita rasakan, di mana kita semuanya merasakan bahwa dalam keadaan Islam, dalam kalimat yang ikhlas, dalam agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di atas agama Nabi Ibrahim alaihi assalam. Hadis ini berdasarkan kitab atau diriwayatkan dalam Sunan Al-Kubra ya, dan dengan isnad yang sahih dari Abdurrahman ibn Abza radhiyallahu taala an. Ini dibaca satu kali ya, marratan wahidatan fi sabah faqat. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah. Hal ini tentu perlu kita pahami bersama. Namun memang ada di dalam kitab ini disebutkan, dirajihkan oleh beliau ya, tentang
kekhususan zikir ini marratan wahidatan fi sabahi faqat. Ini ditakhsis oleh beliau, oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, fala yuqalu fil masa wal hamil ala takhsisi bis sabah dun al masa amran. Kata beliau merajihkan agar zikir ini hanya dibaca di pagi saja. Pengkhususan untuk dibaca pagi itu dua sebab. Yang pertama, min jihatir riwayah, ditinjau dari sisi riwayat. Fa inna thabita, ya, dari Nabi SAW yang benar, yang datang dari Nabi SAW, kana yaquluhu idza asbah, ya, dia baca ketika di pagi hari. Wa amma riwayatu annahu kana yaquluhu idza amsa fa hiya dha'ifatun la tasih. Ini pendapat Syekh Shalih Al-Utsaimin bahwa riwayat yang mengatakan bahwa dia dibaca di sore hari itu riwayatnya dhaif, ya, dhaif. Kemudian min jihati diraya, dari sisi matannya, isinya, fa innal hadits al-madhkur, hadis yang disebutkan itu mutadammin, berisi dengan tajdid al-ahdi ma'allah, memperbaharui perjanjiannya kepada Allah. Jadi isi daripada zikir itu adalah tajdid, ya, memperbaharui, ya, persaksian kita, perjanjian kita kepada Allah Azza wa Jalla. Wa tajdidil ahd la yakunu illa mal imbi'ati was sabah. Dan biasanya pengakuan dan pembaharuan itu tidaklah dilakukan kecuali di pagi hari. Ini menjadi salah satu hal yang menguatkan beliau hanya dibaca di pagi hari saja, tidak dibaca di waktu sore. Ala kulli hal, kita berusaha untuk menjaga zikir ini karena sangat luar biasa. Di saat kita pagi hari kita mengaku dalam agama Islam yang mulia ini, dan kita bangga dengan Islam ini, kita merasa bersyukur kepada Allah atas Islam ini, dan kita senantiasa berharap istiqamah di atas agama ini. Karena tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat kecuali di saat seseorang telah mendapatkan agama ini, ya. Tidak ada kenikmatannya sepaling nikmat kecuali telah diberikan hidayah oleh Allah di atas agama yang mulia ini. Ikhwani wa akhwati fiddin, maka dari sini dapat kita ambil, ya, pelajaran juga bahwa di dalam zikir ini kita menyebutkan pengakuan kita di atas agama Nabi kita SAW dan di atas agama bapak kita Ibrahim yang tegak lurus dan muslim, yang tidak melakukan kesyirikan. Dan memang kedua nabi ini adalah dua nabi yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran sebagai bentuk qudwah hasanah bagi kita, sebagai uswatun hasanah bagi kita. Bahkan sampai dalam salat kita, dalam salawat, di dalam salat kita pun kita mengucapkan kepada kedua nabi yang mulia ini, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak hanya kedua mereka saja kita berselawat, tetapi kita juga doakan, ya, untuk keluarga mereka berdua. Sebagaimana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya, kita berselawat kepada Nabi kita SAW dan kepada, ya, untuk keluarganya. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nah, tentu ada pesan mahal dari doa ini untuk kita, agar kita senantiasa belajar dari, ya, keberkahan dan kebaikan serta perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada keteladanan yang luar biasa dari kedua nabi ini untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa meniru dan mencontoh serta istiqamah di atas agama yang mulia ini dan di atas perintah-perintah Allah Azza wa Jal di dalam kehidupan kita, dan kita juga mampu untuk menjauhkan larangan-larangannya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kokoh di atas Islam, yang senantiasa berada di atas kalimat yang ikhlas dan di atas agama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan di atas agama bapak kita Ibrahim alaihi salam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam.
Wa subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah.